Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Lanjut 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ayat 26. Tetapi setiap yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Lanjut. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Bapak Ibu, ada dua jenis orang Kristen di tempat ini. Maksudnya di firman ini. Pertama adalah orang bijaksana. Kemudian yang kedua adalah orang bodoh. Amin, semua orang bijaksana. Pertama, orang bijaksana membangun rumahnya di atas batu. Kemudian yang kedua, orang yang bodoh membangun rumahnya di atas pasir. Nah, Bapak Ibu, batu ini apa maksudnya? Batu ini adalah sesuatu yang kuat. Dan di firman Tuhan dikatakan Tuhan Yesus Kristus adalah batu penjuru. Nah, saya mau katakan begini Bapak Ibu, di manakah kita bangun iman kita? Apakah di atas batu penjuru Yesus Kristus ataukah di atas pasir? Di manakah kita bangun keluarga kita? Apakah berdasarkan Tuhan Yesus Kristus atau keluarga kita? Saya percaya Bapak Ibu, setiap kita di tempat ini yang membangun keluarganya di atas pondasi batu, di atas Tuhan Yesus Kristus yang menjadi penopang, apapun yang terjadi keluarga itu tidak akan rubuh. Tetapi kalau kita bangun di atas pasir, seperti yang kita lihat dan baca bersama-sama, sebentar saja akan hancur dan lenyap. Bapak Ibu, kenapa bisa ada dua? Karena pertama, membangun di atas batu itu tidak mudah. Batu yang keras harus dikikis betul-betul, harus dihancurkan, harus digali dengan kuat. Butuh effort yang lebih, butuh usaha yang lebih. Untuk menjadi orang Kristen yang sejati, orang Kristen yang benar-benar di dalam Tuhan, tidak mudah. Karena harus dipahat sana sini, harus dibersihkan Tuhan, harus dibuang yang tidak baiknya. Batunya kalau ada yang mengerucut sini harus dipangkas dulu, harus benar-benar diproses Tuhan. Maka untuk kita boleh menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh merdeka, di firman Tuhan di ayat 24 jelas dikatakan, berdirilah teguh. Tadi di Galatia 5 ayat pertama. Bapak Ibu, kita harus berdiri di atas iman kita yang sudah diberikan oleh Tuhan, dan dasarnya adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus pernah berkata kepada Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Bapak Ibu, kita harus benar-benar sadar bahwa kita harus tetap berdiri teguh di dalam Tuhan, tidak peduli apapun yang terjadi. Kita harus punya dasar yang kuat, pondasi yang kuat. Tuhan Yesus Kristus yang sudah membentuk kita supaya ketika badai datang kita tidak mudah diombang-ambingkan. Untuk berdiri teguh Bapak Ibu, maka dikatakan kita harus mendengarkan perkataan firman Tuhan dan melakukannya. Kembali di Galatia 5 ayat pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh. Bapak Ibu, berdiri bukan sekedar berdiri, tetapi berdiri teguh di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, engkau tetap berdiri atas imanmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Apapun badai yang datang menghadang kita, kita tidak akan jauh daripada Tuhan. Kita tetap berdiri di mana Tuhan sudah tetapkan kita, di mana Tuhan sudah berikan apapun untuk kita. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu tetap berdiri teguh. Bapak Ibu, untuk berdiri teguh maka kita harus menjadi orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan yang dikatakan di Matius 7:24-27. Orang yang mendengarkan perkataan Tuhan. Bapak Ibu, terlalu banyak kita mendengarkan firman Tuhan. Setiap minggu kita mendengarkan khotbah. Setiap hari kita menerima pesan di WhatsApp, ada video khotbah, di mana-mana kita temukan, di HP ada, di Alkitab ada.
Tetapi pertanyaannya, seberapa banyak kita melakukan firman Tuhan? Amin. Yang Tuhan mau bukan seberapa banyak kita tahu firman Tuhan, tetapi seberapa banyak kita melakukan firman Tuhan. Itulah yang menjadi pondasi hidup kita di dalam Tuhan. Seberapa dalam kita tertanam di dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu, dari 100% yang mungkin saya khotbahkan di tempat ini, seberapa persen kita ambil, kita terima, kita aminkan saya mau melakukan firman ini hari ini. Hidup kekristenan tidak berbicara tentang seberapa banyak kita tahu, seberapa banyak kita dengar, tapi seberapa banyak kita melakukan firman Tuhan. Saya percaya orang yang tahu firman Tuhan, kemudian plus melakukan firman Tuhan, adalah orang yang kuat, gagah perkasa di tengah-tengah badai. Apapun badai masalahnya, tidak akan pernah bisa diruntuhkan, Bapak Ibu. Karena apa? Kuatnya firman Tuhan mengokohkan kehidupan kita. Kalau segala sesuatu yang kita bangun pondasinya adalah firman Tuhan, maka saya percaya sekuat apapun badai menghadang, tidak akan bisa dihancurkan, Bapak Ibu. Saya percaya keluarga-keluarga di tempat ini yang benar-benar dibangun atas dasar firman Tuhan, atas cinta kasih Yesus. Berapapun badai menghadang keluargamu, engkau tidak akan membuat keluargamu hancur. Apapun yang kita bangun iman kita di dalam ini, di dalam Tuhan, seberapapun godaan dari luar, engkau tidak akan terpengaruh meninggalkan Tuhan Yesus. Muda-mudi yang ada di tempat ini yang masih remaja, engkau harus berdiri teguh di dalam firman Tuhan, supaya engkau tidak berpindah pendirian hanya demi cinta kepada laki-laki atau perempuan. Harus dididik, dibangun di atas firman Tuhan yang kuat. Harus belajar, Bapak Ibu. Kita harus belajar terima firman Tuhan setiap hari, mendengar dan melakukan, mendengar dan melakukan. Itu adalah arti Kristen, arti pengikut Kristus yang dimerdekakan. Mendengar, melakukan, mendengar, melakukan. Tidak mendengar lewat. Di Yakobus dikatakan, orang yang mendengarkan firman Tuhan kemudian tidak melakukannya, ibarat orang yang sedang bercermin di depan cermin, kemudian seketika dia lupa wujudnya seperti apa. Kita harus menjadi orang yang mendengar, melakukan, amin.